الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه من أهل الصدق والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Yang menghormati pimpinan Dayah Ruhul Falah beserta seluruh keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah dan ridha-Nya, dan juga kepada Abi Saiful dan kepada seluruh gure-gure baik dari unsur pengurus Mu'ad Aceh Besar ataupun Banda Aceh, dan juga kepada seluruh adik-adik santriwan dan santriwati yang kami cintai. Pada sore yang berbahagia ini dalam rangka silaturahim atau silaturahmi, karena ini menjelang bulan Ramadan, maka alangkah baik kita sama-sama mengingatkan kembali persiapan-persiapan dalam rangka menyongsong atau menyambut bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Karena mengingat turun ayat puasa perintah Ramadan juga bukan malam 1 Ramadan, tetapi yaitu di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya mengisyaratkan sebelum Ramadan tiba, kita butuh persiapan-persiapan dalam menyongsong bulan Ramadan. Sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pengurus Muhibbin Al-Aziziyah ataupun Mu'ad, dalam kesempatan kali ini kita ngaji kitab Maqasidus Shaum. Maqasidus Shaum yang artinya tujuan ataupun maksud daripada puasa. Maqasidus Shaum ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Izzuddin bin Abdussalam atau biasa disebut Ibnu Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam, beliau lahir tahun 577 Hijriah. Kira-kira 70 tahun lebih kurang setelah meninggal Imam Ghazali. Dia lebih tua Imam Ghazali, lebih tua, lebih senior Imam Ghazali daripada Izzuddin bin Abdissalam. Beliau wafat tahun 660 Hijriah. Beliau asli dari Suriah atau Damaskus, tapi wafat di Mesir. Di akhir hayat beliau hijrah ke Mesir. Yang menarik daripada sosok Izzuddin bin Abdissalam, beliau belajar ketika sudah umur tua. Karena saking fakirnya keluarga sehingga beliau tidak memiliki belanja untuk belajar. Maka ini salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kita memiliki orang tua yang punya harta, punya bekal untuk mengantarkan kita belajar ilmu agama. Itu salah satu nikmat yang harus disyukuri. Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang bernama asli Abdul Aziz. Kenapa disebut dengan Izzuddin? Karena beliau menjadi kebanggaan agama, maka disebut Izzuddin. Nama asli Abdul Aziz. Jadi beliau sampai mencapai derajat Sultanul Ulama. Jarang-jarang ada ulama yang digelar dengan Sultan Ulama, di rajanya para ulama. Ini ulama-ulama yang lain ke rakyat katnya, nah kira-kira katnya Sultan Ulama. Sebuah hal yang kita ambil pelajaran dari sosok kehidupan beliau, karena beliau orang yang paling miskin dan fakir dalam kehidupan, beliau baru sempat belajar ketika sudah dewasa. Tapi walau sudah dewasa beliau belajar, karena mungkin semangat dan ketekunan luar biasa, insya-Allah berhasil. Apalagi adik-adik yang masih usia belia, masih muda, masih remaja, kalau mula persoalan dalam kehidupan, kalau mula hal yang menyusahkan danyo, didukung oleh orang syik yang selalu siap kirim belanja dan meminta rezeki gampung ke kitanya, yang harus lebih dalam semangat dalam belajar ilmu. Karena ilmu itu sebagaimana kata Khatib Al-Baghdadi, ada sebuah riwayat dari Al-Khatib Baghdadi, al-ilmu syai'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu adalah sesuatu, dia tidak akan memberi sebahagiannya untukmu kecuali
atau sehingga engkau memberikan seluruh dirimu untuknya. Artinya harus punya pengorbanan yang totalitas untuk ilmu, baru kita dapat sebahagian. Menyudah korbankan diri ke ilmu sebahagian, mungkin dapat hanya ubi ujung muka kadang. Punya perleh berhasil dalam ilmu, baik fikir sapu dengan mazhabut. Salah sabah nikmat Allah tanya gebi urun syik yang mampu gemita belanja ke tanya manfaatkan kesempatan tersebut untuk fokus benar-benar belajar ilmu. Karena saya sering dawa kampung, sering lalu dengan hal-hal yang hana hubungan dengan menuntut ilmu, ini menjadi salah satu penyebab tanya han tercapai kesuksesan dalam belajar. Karena sabuh cerita Abu Yusuf. Abu Yusufnya murid daripada Abu Hanifah. Abu Hanifah punya murid senior yang bernama Abu Yusuf. Ketika Abu Yusuf meninggal anak, artinya orang zaman ni walaupun kalau mengkahwin mentang yak berat. Jadi kalau mengkahwin baru tengok kena minta baru kan ada daya. Nyampi kalau pasti tim dah. Kalau pasti tim kan ada daya. Orang awai anak-anak kana gebalik dalam daya yak berat. Kita dengar cerita ulama-ulama tanya ya Abu Yamdawali lagi Abu Tanah Mirah. Yang balik dalam keluarga balik dalam ya ikut deh Abu Yamdawali. Jadi cerita Abu Yusuf meninggal anak gaknyan hangguo. Padahal anak darah daging meninggal anak kandung. Hangguo karena abih terlewatkan pengajian hang merupa ikut Abu Hanifah. Sehingga naurun tanyang Abu Yusuf, akan ron Abu Yusuf tega anak meninggal hanwo. Jawaban Abu Yusuf, menyolong lungwo dua buah rugo. Pertama anak lung yang kan meninggal ada lungwo hang dibeli. Tetap dipah tertanam anak kan meninggal. Sebab kehidupan di dunia hanya sekali, hanya dua kali. Yang kedua, lung luput belajar ilmu Abu Hanifah. Luput belajar ilmu mungkin long capai dengan baik lengwo. Luput anak mungkin tarai hile. Ada tahu tetap anaknya hau dik boleh. Tapi punya luput belajar mungkin tak hindari dengan cara itu baik tahu. Maka Abu Yusuf diserahkan untuk tajhid jenazah putra beliau kepada tetangga, kepada orang kampung. Nyamban pengorbanan Abu Yusuf dalam menuntut ilmu. Total pengorbanannya sampai darah daging meninggal hangguo. Dia manuk tabuh mati kampung. Sang mak tu han merasa ke pajo, meyohanai wo, hiwanu. Yang keban makaji ada trik-trik malim wajar, ada malim di tengah malim patun, han malim berbuat. Karena tabu hidayah api tanya, lebih di kampung hidayah. Menang kira-kira mungkin pelajaran yang bisa kita ambil daripada sosok Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau walau dari keluarga fakir tapi punya ketekunan yang luar biasa. Belajar ilmu saat kedewasa tapi bisa sukses dan mencapai derajat paling tinggi menjadi Sultanul Ulama. Sultanul Ulama. Yang kita lanjutkan kitab beliau. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin membaca mentang karena yang penting-penting. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Langsung juga deh karena yo buat hanam tambung. Ini tabut yang penting tentang Kitabus Shaum, kitab tentang masalah puasa. Pasal pertama tentang kewajiban puasa. Ini mengutip ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya turunkan malam sehari Ramadan. Ayatnya turun riwayat malam nisfu Sya'ban. Yang madim bulan Sya'ban katun ayat tentang kewajiban puasa padahal Ramadan belum mulai tamang. Kemudian dari ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan daripada puasa sebenarnya adalah untuk mencapai derajat takwa. Maka Allah nekun ba ujung ayat la'allakum tattaqun. Karena takwa yang sebenarnya punya le derajat. Karena hanya sekedar imtisal awamir ijtinabun nawahi.
Tapi takwa yang sebenarnya ketika mampu mengontrol hawa nafsu dan batin kita daripada yang selain Allah. Salah sebuah cara untuk mengontrol hawa nafsu sehingga batin kita hanya berpaling kepada selain Allah, itu dengan cara berpuasa untuk mampu mengontrol syahwat. Maka tujuan utama daripada puasa itu adalah untuk mencapai derajat ketakwaan yang sebenarnya. Kemudian tentang keutamaan puasa. Nyalung baca tentang keutamaan puasa na 7 boh menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita dalam menjalankan puasa Ramadan kali ini. Li saumi fawaid, yang pasal kedua. Jadi bergrup di pasal kedua. Pasal kedua fi fadailih, tentang keutamaan puasa. Bagi puasa itu ada beberapa faedah. Pertama, raf'ud darajat, meninggikan derajat hamba. Kedua, takfirul khati'at, menebus dosa. Ketiga, kasrus syahwat, mengontrol syahwat. Keempat, taksirus sadakat, memperbanyak sedekah. Kelima, taufirut ta'an, menyempurnakan ketaatan. Keenam, syukru alimil khafiyat, dapat menanamkan rasa syukur bagi orang yang mengetahui nikmat-nikmat Allah yang tersembunyi, khafiyat. Yang ketujuh, inzijar an khawatir ma'asi wal mukhalafat, terhindar daripada bisikan maksiat dan menentang Allah. Adapun faedah puasa meninggikan derajat, yang berbuat penjelasan oleh Syekh Izzuddin, kiban pengertian ngenta puasanya katanya tinggi derajat. Salah satu faedah puasa untuk meninggikan derajat hamba. Karena nasabda Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar. Menyo Ramadan kai tamang, Allah gebuka pintu syurga, gegunci pintu neraka, wasufidat syayatin, dan gebelenggu syaitan. Kira-kira menyo jami yang truk, golem truk jami kata buka pintu rauh. Jami yang jami mulia atau kan? Mulia kan? Am yo truk jami ka gedang buat pintu rauh hana sa buka-buka alam. Yang tak salah rumpungo. Jadi yang truk yang kada rumpungo, rumpuo tempang dia buka, ka buka bawa pikir ka buka-buka ile kan. Mamiyo watai tamu Ramadan gebuka pintu syurga li Allah pada hari tanya golem truk alam akhiran. Dalam truk watai untuk tamu syurga ka gebuka pintu yang tanda gepeik derajat manusia oleh Allah, derajat hamba. Pegat penjelasan ini oleh Syekh Izzuddin. Pertama, sabda Nabi yang lain gehikayah daripada Tuhannya. Dia hikayatan an rabbih, yang hadis kudusi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ubina amal manusia atau anak Adam kedroi kecuali puasa yang kelun kan Allah dan lun yang balah. Wasiyam junnah, puasanya menjadi perisai. Junnah, jinnah, jinnah jininang. Nya jannah surga, nya junnah perisai. Karena apabila adalah uro puasa salah seorang kalian, fala yarfus yauma izin, maka jangan dia berkata kotor ketika itu. Wala yaskab, beda yarfus dengan yaskab naukeun dit. Yaskabnya berbantah-bantah, mendawa. Fa in sabbahu ahadun au qatalah, maka jika dicelakannya seorang oleh seseorang yang lain atau dibunuh, maka hendak berkata iya aku seseorang yang sedang berpuasa atau aku sedang berpuasa. Daripada hadis tersebut menunjukkan utama ibadat puasa ketimbang ibadat yang lain. Oh, berarti mio pegah puasanya gepele ke Allah. Dengan Allah butuh ke ibadatnya. Yang kekelam bahasa kita nyebut idhafah li tasyrif. Watai bangsa si pupu kepada Allah untuk gemuliakan. Kan Allah butuh ke puasa. Mio Allah butuh ke ibadat hamba. Sungguh Allah gepele dalam alamnya orang beriman ketimbang orang kafir.
na pernah urang getemayang bak fuqaha Naisabur. Temayang bak fuqaha Naisabur nan tabuh daerah di Persia. Pakan dalam alamnya lebih le urang kafir ketimbang urang mukmin. Urangnya nak baca baru ba internet data terakhir penduduk dunia 7,7 miliar. 7 miliar karab 8 miliar penduduk dunia. Nyona orang Islam belum bersen kan? Paling 1 miliar lebih orang Islam. Lain mandum orang di luar agama Islam. Kenapa Allah menjadikan kafir lebih banyak ketimbang orang Islam? Jawabannya untuk menunjukkan Allah tidak butuh kepada taat hamba. Ya Allah butuh ke taat hamba, kepala orang yang dia taat ketimbang orang maksiat. Sebab goyang kursi Allah punya tegedi hana ramai orang taat. Kemenan dia pegang. Kepala yang taat. Kan dempu Allah pejit. Tanya pejit Allah. Amal tanya piata Allah. Mandum ta Allah. Tak sah saja kepala orang taat. Kepala orang saleh. Mangat langgeng kekuasaan Allah. Kerana Allah hana butuh ke taat hamba. Makanya dalam sebuah hikmat. Bakal lebih lebih kafir ketimbang orang Islam. Alian hikmat yang lain. Ada dua buah hikmat. Hikmat yang lain untuk menunjukkan orang mukminnya izzah. Mana izzah? Izzah isim fa'il al-aziz. Al-aziz nya bahasa Aceh mesuki, jarang. Sesuatu yang jarang mulia, ya kan? Mesti tirane jak mesti tipak-tipak dah tipak-tipak batainya nyan na mulia lah. Na mulia li. Maka mulia karena sulit untuk dapatkan, harga pun tinggi. Menyo mazhab dunianya 80% orang beriman. Hana ajari orang beriman hana meseki. Tanya biasa, tabiat tanya baru tanggap mulia sesuatu yang jarang. Maka Allah berkata dalam Al-Quran, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Izzah kemuliaannya milik Allah, milik Rasul dan milik orang mukmin. Kami nak orang tayang, ayat jawab untuk orang tayang. Puji lebih ada orang mukmin ketimbang orang kafir. Jawapan dia pertama untuk kena pegah Allah istighna kepada taat tayang. Hana mahajat terkaya. Yang kedua untuk menunjukkan orang mukminnya izzah. Maka dit nyala hana izzah le. Kemudian puasa walau ni pegah li Allah fa innahu li wa ana ajzi bih, yang izafah li tasyrif untuk ne pemulia. Kan menunjukkan Allah butuh kepada amal ibadat puasa tayamum. Maksud daripada hadis bahawa gebuka pintu syurga. Maksud gebuka pintu syurga dalam bulan Ramadan yang ibarat an taksirit ta'an al-mujibah li fatihi abwabil janan. Jadi dalam bulan Ramadannya letak amal ta'an yang menjadi faktor untuk terbuka pintu syurga. Manhana gala amal ta'at buat saat muda puput dalam bulan Ramadan geganda pahala. Dalam sebuah hadis riwayat Salman Al-Farisi ni pegah li Nabi dalam bulan Ramadan man taqarraba bi khaslatin kaman adda faridatan fi masiwa. Man taqarraba bi khaslatin fihi, siapa yang mendekatkan diri dengan sebuah perkara sunat dalam bulan Ramadan, kaman adda faridatan fi masiwa, sama lagi orang pubut sebuah perbuatan fardu di luar Ramadan. Waman adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridah fi masiwa. Orang yang melaksanakan sebuah perbuatan fardu dalam bulan Ramadan sama lagi 70 buah fardu di luar Ramadan. Jamun tanya dah tupu sagai buat sunat jip tinggai. Dia dah pubut ubi fala, dia dah tinggai hamba dosa. Nyebut wajib, dia dah pubuk ubi fala, dia dah tinggal gesiksa. Sedangkan derajat selisih antara fardu dan sunatnya, dia tabuk raya usul belum menempa. Dalam raya usul, getulis oleh Syekh Zakaria Ansari, derajat selisih antara fardu dengan sunat 70. Dan dufah nasi disebut oleh murid Syekh Zakaria Ansari, iaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahawa derajat antara fardu dan sunat 70. Berarti dalam Ramadan, tabuh buat sunat tak buat gepeik gandaan ni Allah sama lagi buat fardu di 70 derajat. Mia buat fardu dah buat sama lagi 70 buat fardu yang lain. Di 70 kali 70 kali je man. Nyamban geganda pahala dalam bulan Ramadan yang hana di luar
Ramadan. Kemudian maksud gegunci pintu neraka, artinya dit maksiat dalam bulan Ramadan. Sebab maksiat tanya nafsu baru terpengaruh untuk berbuat maksiat ketika nafsu aktif. Salah satu yang mengaktifkan nafsu karena kenyang. Nak cakap takun yang merusak manusia akan dua perkara. Ada kala butun, ada kala farju. Kemaluan ataupun butun. Baru aktif yang di bawah butun, ya butun apa? Ya kan? Kira-kira punya orang dia. Masa dia kalau euro hanya 4 bulan. Nah, masa rinang cantik ya goda ada itu pengaruh. Kan pengaruh. Anjir sagai dah buka cantik. Mion euro kalau melebu, nyan mion na ya goda-goda tanya ke ngempluknya dalam. Tapi pajan tanya baru terpengaruh dengan godaan-godaan ketika perut katro, tarik perut. Yang perut katarik yang lain berpengaruh. Maka bahkan salah satu metode untuk mengontrol nafsu syahwat dalam agama tanya pergi puasa. Mana orang puasa bisa kontrol hawa nafsu, malah makin puasa makin menjadi-jadi. Mungkin puasa tanya bermasalah. Sebab tengok saat bulan Ramadan biasa balas dendam. Ya kan? Aci laksanakan puasa lagi gatul di agama. Salah satu adab batin, dia nak adab batin, nak adab zahir. Adab zahir melakukan rukun, fardu dan syarat-syarat. Adab batin, salah satu adab batin berpuasa iaitu meminimalisir konsumsi makanan walau halal. Yang haram jika adakan puasa api hanjut. Makanan yang halal tak minimalisir, tak sedikit, tak kecil. Dia dah tamah. Bukti dah tamah. Mia di luar Ramadan pajuh busuput sik ngembutok. Lah Ramadan nami goreng dah tahu engko. Ya kan? Na belukat lam, na kuih sile lam, sama ni na kuih sile. Yang kuih sile tak apa. Taboh bantai kuih sile yang tambah lagi. Taboh pingan bu sih. Tadi kata buka puasa kalau lagi leboh pingan bu, lu terawih lam, waktu tahu tamah lam kena ya dia ke tengah. Jadi miata bertupat paju makanan tanya orang beli Ramadannya 6 ge keleh ge suro. 6 ge. Mamnya 6 ge makin dipompa nafsu. Kan makin berkurang. Jadi karena puasa tanya lebih kepada balas dendam, maka hana tercapai tujuan puasa. Kemudian maksud daripada tasfiq syayatin, gebelenggu syaitan. Artinya makna gebelenggu syaitan terputus bisikan mereka itu syaitan daripada orang berpuasa. Karena syaitan tidak berharap pada ijabah mereka itu yang berpuasa kepada bermaksiat. Jadi putus harapan syaitan, kecewa. Pada syaitan digoda orang yang sedang berpuasa, syaitan kecewa. Perlu diketahui yang mempengaruhi tanya untuk berbuat maksiat dan melanggar ada 4. Pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan insi, yang ketiga syaitan jinni, yang keempat hubbud dunia. Maka dalam hadis hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta kedunyanya sumber ubina kejahatan. Dalam bulan Ramadan yang diikat oleh Allah cuma sabo, iaitu syaitanul jinni. Lewatit mentang bergentayangan. Maka hana aneh pakal dalam bulan Ramadan terjadi kejahatan. Karena hawa nafsu yang naba internal kitanya. Mudah puasa hana betul lagi giyu oleh agama. Artinya haid tak tekan. Cuman yang diikat oleh Allah syaitanul jinni. Syaitanul insi. Syaitan yang wujud manusia. Syaitan jadi-jadian. Yang lebih elok. Di samping di rumah. Dro-dro darulan syaitan. Dro-dro tengok kadang termasuk syaitan insilam. Jadi hana aneh dalam bulan Ramadan terjadi kemaksiatan di mana-mana karena yang diikat cuma sabo, yang lain lebotik mentang
manteng bebas bergentayangan. Maka maksud daripada gebelenggu syaitan dan sebahagian ulama artikan terputus wiswas ataupun bisikan syaitan. Kemudian terlanjut dulu maksud daripada takfir khatiat. Pakan takfir khatiat. Una ilikut baca penjelasan bahawa dijanji oleh Nabi dalam sebuah hadis, orang puasanya akan tamang dalam syurga yang bernama pintu syurga yang ada pintu bernama Babu Rayyan. Jadi maksud tamang dalam syurga dalam Babu Rayyan untuk guna bedakan li Allah pintu tamang syurga orang berpuasa dengan hamba-hamba yang lain. Karena mulia ibadat puasa, maka gepu mulia tu buat pintu tamang. Nah, sebuah hadis bahawa para malaikat nemu selawat ke orang puasa tapi nak kait. Yo cara atau trik orang puasa punya pelai gem selawat di malaikat keron. Mana selawat malaikat nama kang baca Allahumma salli ala fulan tu kamanan. Mana selawat malaikat gem doa rahmat dan keampunan. Yang makna selawat malaikat. Jadi nak gepegang dalam sebuah hadis, malaikat gem selawat ke orang puasa menyo na makanan ni sampai orang puasa. Kan makanan kena buka. Nagop pajuh makanan ni samping tanya tiada puasa. Tapi orang puasa sunat sebab menyulah Ramadan. Biasa nikmat mana. Tanya tak puasa, na orang lain pajuh makanan ni samping tanya. Yang mai tanya tatun han tergoda ngan malaikat ge muslawat ke tanya. Ge mendoa bermerumpak rahmat dan keampunan. Maksud daripada getebus dosa atau kesalahan dengan berpuasa. Karena nasabah hadis yang berbunyi Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun. Antara Ramadan ke Ramadan menjadi penebus dosa antara keduanya. Tapi nak kait idza ujtini batil, idza jatuni batil kabairu, nyoda pergi dosa raya. Jadi nasabah rahmat Allah yang luah gebi ketanya dari Ramadan ke Ramadan menyotanya tak pergi uhra daripada dosa raya je ketebusan dosa. Belah bulan dah puput dosa ubud bisa terhapus gara-gara tamang bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Nabi juga pegang man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan meyakini nyan perintah Allah dan mengharap pahala kepada Allah akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Ini menunjukkan bahawa fungsi puasanya keutamaan di salah sabah itu menebus dosa. Adapun maksud puasanya dapat menjadi penyebab kasrus syahwat, bicah syahwat. Maksud bicah syahwat karena ju dan rasa dahaga dapat memecahkan syahwat maksiat. Bukti dalam sebuah hadis yang sangat sering dibaca waktu urang akad nikah, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Yang dalam hadis tersebut maksud dari Nabi, so yang kamu hendak mengkawin ni mengkawin. Karena yang dihanjit dah betul. Malah Imam Haramain kana Imam Haramain gepegah le Imam Haramain min asbabi zawalil junun an nikah, termasuk sebab gadah pungo kahwin. berarti mupominan udip menjomblo ya. termasuk penyebab pungo. Maka pegah al-junun funun bah. Pungonya le macam. Na pungo kinang. Ni pungo kinang hana ubat jadi kah? Habis. Nya na pudak ubat nah. Nya na habis tungku habis dukun dai abai raja. Boleh. Anjong kawin juga, kawin boleh ke roy. Tapi
Getanya penuntut ilmu. Nyalum pegah le. Dua ulama besar dalam Islam yang memiliki pandangan berbeza tentang masalah kahwin. Iaitu pertama Imam Nawawi. Imam Nawawi termasuk ulama besar yang punya jasa besar kepada Islam. Beliau juga ahli hadis, mensyarah kitab Sahih Muslim. Yang pandangan beliau kepada persoalan kahwin bisa menghambat ilmu. Sehingga patena urun tanya Mbak Imam Nawawi, limaza la tatazawwad? Kenapa engkau tuan guru tidak menikah? Apa jawaban beliau? Al ilmu yamutu baina fakhzail mar'ah. Ilmu mati di antara dua paha perempuan. Maka Imam Nawawi hendak mengkahwin. Awak yang mengkahwin mati ilmu. Asal katruk unan mati ilmu. Sebab kan boleh bawa tak kem. Ya beda pegah anda. Pakan mati ilmu teruk unan. Pakan. Sebab kau dip lain. Kemudian naurun tanya Mbak Imam Sayuti. Imam Sayuti beliau udip di abad ke-9. Punya Imam Nawawi di abad ke-6 awal abad ke-7. Imam Sayuti di akhir abad ke-9. Naurun tayang Mbak Imam Sayuti. Imam Sayutinya termasuk orang yang beruntung ketika belajar ilmu. Nadukan pegah beruntung saat ganyan yak bet nanggro tengah aman. Hana covid bertanya, hana perang tapi hana tengah aman tat kerajaan pada saat Imam Sayuti yak bet. Dan ganyan pernah berguru sampai 400-an ulama berguru. Imam Sayuti gure urang inang menteng napek pelo duara pernah membaca dalam biografi beliau. Tu baru inang yak bet, pak gedengar na urang malim, yak mitai lime saja. Tengok hana mereka alumni roh dia yak bet. Alumni roh, alumni gak nya hana gak bet, alumni kamu. Imam Sayuti hana truk India gak bet. Mazhabnya rihlah menjelajah ilmu Imam Sayuti. Sampai Imam Sayutinya gegelar oleh ulama Ibnul Qutub, anak kitab. Adukah ke anak kitab? Pategaknya mengandung mak ke? Ka usia hamil 8 bulan, 9 bulan, usia hamil tua. Ayahnya orang malim. Ayahnya orang malim, dia cok kitab bak permoh ke bak mak Imam Sayuti. Truk dalam perpustakaan, mak agaknya ka berat hat kenan kontraksi kena melahirkan sehingga lahir Imam Sayuti lam celah-celah rak kitab. Langkawan rak kitab lahir. Sehingga oleh ulama gehoi agaknya Ibnul Qutub, anak kitab. Jadi Imam Sayuti punya pandangan yang berbeza dengan Imam Nawawi tentang persoalan kahwin. Tanya oleh orang Mbak Imam Nawawi, Mbak Imam Sayuti, limaza anta tatazawwad? Nyebab Imam Nawawi, limaza la tatazawwad. Nyanya limaza anta tatazawwad. Kun Imam Sayuti, indi ya'isul ilmu baina fakhdzal mar'ah. Menurut lun, ilmu hidup antara dua paha perempuan. Jadi beda pandangan. Artinya, dia lebih Jadi artinya mereka berdua berpendapat menurut pandangan yang mereka rasakan masing-masing. Jadi tanya uronyo, pukul ngentang kawinnya menambah semangat ilmu. Yang menambah semangat silakan percepat kahwin. Pukul ngentang kawinnya menambah beban ekonomi, beban keluarga, beban sosial dan segala macam, tangguh ile baik ile mukawin. Babi hotel tu minta ilmu. Jadi mandua pendapatnya betul. Tapi tanya pulang bakro masing-masing, menyongon dan keluarganya menjadi penghambat tengah manteng masa hidayah, fokus ile untuk belajar ilmu. Baik awal tak cita-cita mukawin.
Sebab tanya tengah lambutnya dibisik oleh iblis, dipegah lebih hegat atas lain. Tetap tanya ipupah lebih pah luar. Oh dia tak tubit dari dayah dia jak luar kalau dentai merumpak si atas yang dah fikir-fikir kan. Ibisi oleh iblis ye ngondro ke yang hanaja udayah yang tamat dikula kai mekat. Kana kedai ponsel itu boh. Ro kada hana kaya udayah enggak hana kedai ponsel cit. Budah dia tubit hidayah, hana aje kedai ponsel. Dua tahun kada plung hidayah, hana aje kedai ponsel ni. Di puyai bisik le syaitan kan kalau dentai kan. Maka terlawan baik terpengaruh dengan atayan. Kan. Jadi yang maksud kasrul syahwat benar. Jadi meyahai ta menikah hana jelame golom siap yang solusi satu-satunya dengan memperbanyak puasa. Karena puasanya menjadi wijak. Mana wijak dapat menghancurkan atau meminimalisir hasrat nafsu. Kemudian puasanya juga memiliki keutamaan taksirut sadakat, memperbanyak sedekah. Hubungan antara puasa dengan memperbanyak sedekah. Sebab menyedekahkan sepintas, draw di tengah dia, pat tinggal dalam sedekah. Benar? Draw di tengah dia tengok, tinggal dia ke tiap sedekah, tapi kepegah puasanya bisa taksirut sadakat. Kepegah penjelasan oleh Syekh Izzuddin, karena orang yang berpuasa apabila agaknya tengah dalam keadaan dia, ingat apa yang mereka alami iaitu kelaparan. Jadi karena ingat draw tu pernah terasa kelaparan, akan menjadi pendorong atau motivasi untuk tanya memberi makanan atau bersedekah ke orang lain yang lapar. Sebab orang yang hana pernah rasa draw dia, susah fahami orang dia lain. Lagi orang hana pernah hidup susah. Orang hana pernah hidup susah. Ubekkan kalang istana yang tega orang antri minyak goreng pula ya antri minyak goreng kan. Benar? Sebab hana pernah antri minyak goreng karena lahirkan kalam istana. Jadi yang doa orang susah, orang yang pernah alami susah. Yang doa kiban sakit dia, yang ke orang yang pernah alami dia. Maka puasanya bisa menjadi pemicu tanya untuk memperbanyak sedekah. Karena saat tanya berpuasa, tanya bisa tergambarkan kiban pahit orang lain ketika dalam keadaan dia. Tanya 12 jam tak tenda luar biasa. Luar biasa hek dan masyakkah. Pula orang yang katuk mu 20 jam dia atau kadang ura dia. Karena dalam pepatah Arab nasabah pepatah Arab 4 berat innama yarhamul usyak man asika. Biasanya punya rasa rahmat, rahim, kasih sayang kepada orang-orang yang didera rasa rindu. Man asyika, orang yang pernah merasakan rindu. Tanya nak pernah yang merantau, tak tengok kiban rindu kurunsi. Atena santri tanya oleh kaidin nungku nabi dim fiuro la sawurunsi. Sayang tu nabi dim. Ame tanya hantam pernah tak merantau, tena santri le kaidin berah rindu kurunsi kan tak paling tak tahu Allah rindunya rindu je 60. Kan kayak apa ome-ome gede kan. Karena tanya hana pernah terasakan kiban rindu. Kan makaji naubah inama yarhamul usyak man asyika. Yang tu sayang ke orang yang tengah didera rasa rindu, orang yang pernah merasa rindu. Jadi menancit yang tu kiban fit dia, orang yang pernah merasa dia. Maka puasanya menjadi pemicu tanya untuk memperbanyak sedekah. Sehingga nak cerita ini Nabi Sulaiman, nak dua riwayat bah, nampakah Nabi Yusuf. Han ge pajuh makanan sehingga ubina orang yang menjadi bawahan gaknya pajuh makanan le. Ta'allikinnya orang yang berhubungan dengan ta'alluq. Tanya yang pakan drone wahai Nabiullah Sulaiman ataupun mazhab riwayat Nabi Yusuf, han pajuh makanan nyo golom anak buah ron pajuh le. Seolah le Nabiullah tersebut lun khawatir menyolun katro tua lun kurang dia. Dia kemana masa mengatro rob ni nak tinggal tu. Paling bang katro yang habis tu pajuh kemi yang tinggal kang kurang dia. Ya kan? Balik bayar makanan ni ke kajuk kemi dia. Padahal nak orang lain dua roti untang dia pak. Kang kurang tinggal kemi ya. Maka je lebih baik dia ile mengat tinggal dia kurang. Wah yang katro kemi yang tinggal ke le kurang. Kemudian salah satu keutamaan puasa lam taufirut ta'an, menyempurnakan ta'an.
Hubungan antara berpuasa dengan menyempurnakan ta'at. Kepegak penjelasan oleh Syekh Izzuddin, karena orang berpuasa akan geingat kiban rasa lapar yang gealami oleh penghuni neraka. Sebab azab dalam neraka bukan hanya siksaan, tapi iaitu rasa lapar dan rasa dahaga. Dia yang berkepanjangan. Kabrat tak dia gebi makanan madain neraka lah. Kan makanan impor kena luar. Atau produksi dalam negeri. Tak produksi dalam neraka gejuk dalam ni Allah. Mutamah dia ada baju kan pulih dia. Mutamah gerah ada tajib kan pulih gerah. Katanya yang tak jalani puasa akan tak ingat kiban rasa dia siksaan orang dalam neraka. Sehingga tergerak, termotivasi tanya untuk tak perlu taat agar tanya berhut dalam neraka. Maka puasanya telah tabah fadilah haji untuk taufir taat, menyempurnakan ketaatan. Kemudian keutamaan puasa iaitu inzijar an khawatir ma'asi wal mukhalafat. Bukan melingkukan. Syukur alimil khafiyat. Untuk menjalankan rasa syukur orang yang mengetahui nikmat Allah yang tersembunyi. Karena salah sebuah nikmat Allah yang hana gampang tak anggapnya nikmat, rasa kenyang dan rasa hilang dahaga. Sebab orang baru kira nikmat biasa, orang awam berbentuk materi. Sehingga waktu hana peng dalam dompet ikut hana nikmat. Ada ibu pega tu bro. Nalah. Bapa ke hana nikmat tak gaib. Hana nikmat tak gaib. Bapa hana nikmat ni. Iya, dia ampak jib. Tak dalam luang. Bukan jib najib i. Walau tak i iman, i luang iman, najib i di mau orang hana i. Jadi termasuk nikmat tersembunyi iaitu rasa kenyang dan hilang dahaganya nikmat tersembunyi. Karena secara umum orang tidak menganggap itu nikmat. Karena orang lebih menganggap nikmat itu dalam bentuk materi, peng, rupiahnya yang nikmat, mehnya yang nikmat, motor, Honda, motornya yang nikmat, truk kan nikmat. Maka kena gepegah oleh Syekh Izzuddin, idza sama arifa nikmatallah alih. Apabila seseorang berpuasa, dia akan menyadari nikmat Allah di atasnya ketika kenyang dan hilang dahaga. Maka mensyukuri nikmat tersebut. Karena nasabah pepatah Arab, innan ni'am la yu'raf miqdaruha illa bifaqdiha. Nikmat itu tidak akan diketahui nilainya kecuali ketika hilang. Yang tu'ah nikmat sehat, orang kagak ada sehat, kagak sakit. Yang tu'ah nikmat truk, orang tengah dia. Yang tu'ah nikmat hilang dahaga, orang tengah gerak. Yang tu'ah nikmat udip bidayah, orang yang hanali lam dayah. Ya kan? Tayang aja pak orang yang kaji kalum ni mandum merindukan suasana di dayah. Tayang hana terasa udip bidayahnya sebuah nikmat karena mantang tengah terjalani. Tapi saat tengah kehilangan hanali terjalani, hanali urunci ke gua ba Allah, hanali saukira nafkah tayang ke payah dro detul lamblang. Baru terasa berarti broken sekian tun nikmat Allah hana dah syukuri. Hana dah manfaatkan nikmat Allah broken. Innan ni'am la yu'raf miqdaruha illa bifaqdiha. Bekagadah le baru tata'ah nilai nikmat. Maka dengan berpuasa kita akan mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang kafiat, nikmat-nikmat Allah yang tersembunyi. Kemudian salah satu daripada keutamaan puasa inzijar an khawatir ma'asi wal mukhalafat. Kita akan terhindar daripada goresan maksiat dan bermukhalafah. Karena nafsu apabila kenyang dia akan cenderung kepada bermaksiat. Pada syawafat, syawafatnya menginginkan ilal mukhalafat untuk menentang dengan Allah. Mukhalafah melanggih ke membaca. Tanya menyokatro nyancit ka galak pubut-but yang melanggih. Yang melanggih, yang menentang dengan agama. Fi wa idza ja'at wa dhami'at tasyawafat ilal mat'umat wal masyrubat. Menyo tengah dia dan tengah dahaga mehut kepada makanan dan minuman. Tanya me tengah dia ke pu tingat ke makanan, tengah gerah ke pu tingat ke minuman. Menyo gerah hanale dia hanale ke pu tingat. Yang keken yang dua. Orang kapu yang tingat ke? Yang tingatlah pokok ji. Tapi baru tingat ke yang selain duanya, menyata duanya kata penuhi.
Kemudian kepegat di tabah tabit wa tumuhun nafsi ilal mubahat. Yang Allah sawab mubahat kan munajat. Cenderung nafsu kepada hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Dan sibuk nafsu dengan hal-hal yang dibolehkan dalam agama lebih get daripada diinginkan oleh nafsu kepada maksiat dan dosa, kesalahan. Ina tanya tengah dia tingat ke umpuan. Macam bahasa Aceh, umpuan juga orang kampung. Tengah dia tingat ke umpuan. Umpuan yang atas harim, atas mubah. Watai katra tingat ke inang. Inang yang atas harim, harim. Sogat nafsu tanya sibuk ingat ke atas yang mubah ketimbang sibuk ingat ke atas harim. Enggak sibuk ingat kata mubah. Maka menyatanya tak puasa, han nampak fikir pula lain. Ada nak urang pegat janji pasti tak tunda kan? Itu boleh kali buka. Mana ni kali buka? Mah ai tak mikir lah dengar dia. Nyo dengar dia orang tak fikir tepu, itu dia kali buka kacet lah mungkin. Maka dengan dah berpuasa katanya akan terhindar daripada bisikan. Bisikan karena mandum berawal dari bisikan untuk bermaksiat dan mukhalafah kepada Allah. Nyo kira-kira 7 buah keutamaan dan tujuan daripada ibadat puasa. Mudah-mudahan menjadi motivasi besar bagi kita dalam menjalankan puasa, dan nyo juga jid disampaikan dalam ceramah-ceramah kepada masyarakat. Jadi mungkin eno mentang tentang syarat rukun puasa hanali long bahas karena yang tanya dari santri dan rumbut long kira akan maklum. Kemudian adab puasa secara batin, pertama mengurangi makanan yang halal, baiklah. Yang kedua adab jih iaitu tanya benar merasa cemas saat berpuasa antara rajak dan khuf. Jangan terlalu optimis puasa tanya diterima, dan jangan terlalu pesimis puasa tanya ditolak oleh Allah. Tapi tanya berada di antara optimis dan pesimis. Artinya 50-50, 50-50. Yang adalah sabah adab yang dipurno dalam kitab tasawuf oleh Imam Ghazali. Saat terjalankan puasa tanya berada dalam posisi ayukbal atau yurat. Apakah puasa tanya diterima oleh Allah atau ditolak? Baik sok yakin diterima, dan baik kitanya pesimis ke ditolak puasa tanya, tapi berada antara diterima, harapan diterima, dan khawatir ditolak. Kemudian nyepat na padum-padum doa yang termasuk atau kutip daripada hadis-hadis. Na doa menjelang berbuka, dan na doa oleh berbuka, dan na doa agar gebi kekuatan saat menjalankan ibadat salat tarawih. Itu tinggal orang-orang ni baca aju, jid ni perbanyak silakan napu yang kata talung dalam hadis tahu purno li Nabi. Salah sabah yang dianjarkan dalam kitab dalam hadis riwayat Salman, dalam bulan Ramadan tanya biu pula put macam. Dua perkara dari put macamnya tardauna bihima rabbakum. Engkau mencari ridha Tuhan dengan dua perkara tersebut. Tah dua perkara biu pula dalam bulan Ramadan yang untuk mencari ridha Tuhan, syahadah alla ilaha illallah dan istighfar. Dan dua perkara lagi, la ghina bikum anhuma, tidak terkaya dengan kalian daripada keduanya dua perkara tersebut. Artinya dua buah hal yang sangat terbutuhkan. Dah dua buah hal yang sangat terbutuhkan lagi tanya. Pertama, mohon surga dan berlindung dari neraka. Maka dari perkara yang diperbanyak oleh nabiyan oleh ulama gepegat sabah wirid yang gerangkum manput boh perkaranya, iaitu wirid yang biasa geperbanyak baca dalam bulan Ramadan, yang bak katanya di Aceh umum ji hanali orang baca, iaitu astaghfirullah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang kana manput boh nan nyan menyobak gob lagi di Hadramut, nyan gebaca oleh tarawih, oleh sembahyang maktubah, sembahyang malimong bawate, dan menjelang berbuka. Menjelang berbuka yang saat mustajabah doa. Maka upayakan menjelang berbuka baca tanyan kira-kira 10 atau 5 minit kena berbuka duk mandum ahli keluarga ahli bait baca doa tersebut, mudah-mudahan ruh lang wate mustajabah diterima oleh Allah. Nyan di mulai puasanya baiklah sibuk dengan media sosial, pakai HP silakan tapi jaga wate.
Tapi hana wate baca Quran, hana wate untuk berdoa. Yang berakan sibuk tanya menjelang berbuka, gaduh perkarungan, kirim makanan, menghaya-haya dengan menu berbuka, orangnya hindari. Nah, kitab Ta'lim Ta'lim salah sabah yang dilarang kepada talibul ilmi, penuntut ilmu, makan di pasar. Andukan ilat pakan gelarang tanya baju bu di pasar, baju makanan di pasar, karena di pasar tempat lalu lalang banyak orang. Ketika ada orang melihat kita makan, barangkali dia belum makan. Barangkali dia tidak punya uang untuk membeli makanan yang kita makan. Jadi membuat hati orang lain sedih, itu dari salah satu penyebab hilang keberkahan makanan. Kira-kira yang kepegah dalam kitab tasawufnya, kitab akhlak, sira duara urang kalan ke hati gadah keberkahan makanan. Mungkin hang gadah berkah ribuan urang kalan dengan tanya ba FB. Yang mungkin dalam ribuannya nasir tuh yang gara-gara makanan tanya. Kadang iji tahu benar kosong. Ditanya berbuka mentang cukup mewah. Maka hindari hal-hal yang menghilangkan keberkahan. Kan hanjir nawate. Jadi dalam Ramadannya manfaatkan untuk memperbanyak zikir, berbanyak wirid. Salah satu itu wirid asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ulang-ulang. Dimudi alhamdulillah kaput ke puasa menjelang berbukanya dalam masjid. Kamu duduk dalam masjidnya hana pegah balik 5 minit kena buka baca tanyan bareng-bareng. Asal kalau miazan ulang lebat son. Nyo kalinya tak praktek itanya. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadannya tak rumpak apa yang kan dipegah dalam hadis-hadis tersebut, merumpak keampunan daripada Allah, merumpak surga. Kalian kita menjadi hamba yang beramal dengan ibadat yang berkualitas, bukan hanya ibadat menjalankan rutinitas tahunan. Mungkin ini mentang sebagai kajian singkat pada sore yang berbahagia ini. Lanjutnya mana pertanyaan silakan Yana pergi tengok kiri. Mana pertanyaan mana? Apa? Lawat singkat lah. Apa? Tuk je. Di mana di pertanyaan enggak ke tengok akhiri watte pikara ponam lun laki maaf mina kata-kata yang silap yang menyinggung perasaan, mohon diperbanyak maaf. Tengok akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Oh terbaca doa leh ratu baca doa leh ana jadi ana jadi akhiri baca doa leh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا لمعلمينا ولمن له حق علينا